Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartini. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A, semester 6, NPM 180209/2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pembiayaan bermasalah dalam hukum perbankan syariah. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan. Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam kesepakatan pada akad. Berdasarkan pasal 1/25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau undang-undang syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan atau bagi hasil. Adapun pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut pasal 1/12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 JO, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu, wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada pihak bank syariah. Berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut non-performing financing sama dengan non-performing loan untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain: 1. Kelemahan karakter nasabah, diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikat baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis, dan nasabah menghilang. Yang kedua itu kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional. Kelemahan kemampuan nasabah seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produk yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai, dan informasi terbatas atau kurang memadai. Kelemahan dalam analisis pembiayaan diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek, dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan termasuk di dalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
Situasi ekonomi yang negatif termasuk tidak diantaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain, dan adanya gejala sosial. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan. Berdasarkan pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank, antara lain berupa adapun sebab-sebab pembiayaan bermasalah, itu ada hutang kewajiban, pokok pembiayaan tidak dibayar, margin atau bagi hasil atau fee tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, turunnya kesehatan pembiayaan finance soundness, dan risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah non-performing financing yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet, yaitu merupakan upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah atau debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Penyelesaian oleh bank sendiri. Yang kedua, penyelesaian melalui kantor lelang. Yang ketiga, penyelesaian melalui badan peradilan atau al-qadha. Yang keempat, penyelesaian melalui badan arbitrase atau tahkim. Yang kelima, penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN. Yang keenam, kebijakan hapus buku dan hapus tagih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.